Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Bunia mau menceritakan cerita yang berjudul Pak Tani, si Kancil, dan Gajah. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang suka menipu dan mencuri. Di suatu malam, ada kancil yang lagi lapar. Dan kancil berkata, "Wah, aku lapar. Mau makan, tapi gak ada yang dimakan ya. Dulu, aku mau menanam sayur-sayuran untuk dimakan, tapi aku malas. Kalau gitu, aku mau mencuri aja ke kebun Pak Tani." Lalu jalanlah si kancil sambil bernyanyi. Na 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 na. Sampailah di kebun. Kemudian si kancil memakan ketimun, jagung, dan sayur-sayuran milik Pak Tani. Setelah kenyang, kancil pun langsung pergi. Keesokan harinya, Pak Tani ke kebun dan terkejut. Sesampainya di kebun, Pak Tani berkata, "Wah, kenapa ketimun, jagung, dan sayur-sayuranku banyak yang hilang? Siapa yang mencurinya?" Sambil marah-marah, dan Pak Tani pun berpikir, bagaimana ya caranya menangkap si pencuri ketimun ini. Lalu Pak Taninya menemukan ide. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak idenya Pak Tani itu apa? Idenya Pak Tani itu ketimun, jagung, dan sayur-sayurannya dikasih lem sama Pak Tani. Lalu malam harinya si kancil lapar dan mau mencuri lagi. Si kancil bilang, "Wah, itu ketimunnya masih segar-segar ya. Enak nih untuk dimakan lagi." Si kancil memegang ketimun itu. Karena ada lemnya, tangan si kancil lengket. Dan si kancil pun teriak, "Aduh, lengket sekali tanganku ini." Kemudian kakinya menempel ke timun dan lengket juga. Dan si kancil pun tidak bisa lari. Keesokan harinya, Pak Taninya datang. Sesampainya di kebun, Pak Taninya melihat si kancil yang lagi lengket di ketimun. Lalu Pak Tani bilang, "Oh, ternyata kamu toh, Cil, pencurinya. Kalau begitu, kamu tak masukkan kandang. Lalu besok kamu akan kusembelih dan akan aku makan." Kemudian si kancilnya dibawa pulang oleh Pak Tani. Sesampainya di rumah, Pak Tani bilang sama istrinya, "Bu, Ibu, ini aku dapat kancil. Besok kamu ke pasar ya, beli bumbu, sayur buat masak si kancil." Malam harinya kancil di kandang tidak bisa tidur. Lalu datanglah si gajah. Kemudian si kancil membohongi gajah dan bilang, "Gajah, kamu tahu nggak kenapa aku ditaruh Pak Tani di dalam kandang ini?" Gajahnya menjawab, "Aku tidak tahu, Cil. Emangnya ada apa?" Kancilnya pun menjawab, "Besok itu istrinya Pak Tani mau ke pasar untuk beli bumbu, sayur, dan buah-buahan untuk masak masakan yang enak-enak. Lalu diberikan ke aku, Cil. Kamu mau nggak, Cil, makan masakan enak di kandang ini?"
Gajah menjawab, "Ya, aku mau, Cil." Lalu kancil bilang, "Itu pintu kandangnya kamu buka, lalu kamu masuk ke sini." Lalu gajahnya bilang, "Iya, Cil, ini tak bukain, aku tak masuk, Cil." Begitu gajah masuk, kancilnya langsung lari keluar dan mengunci kandangnya tersebut. Kemudian kancilnya bilang, "Kamu kubohongi, kau mau si Jaja." Gajahnya sangat jengkel sama si kancil. Dia langsung bilang, "Oh, dasar ya, Cil, kamu pembohong. Awas ya, nanti kalau ketemu." Keesokan harinya, Pak Tani ke kandang mau menyembelih si kancil. Tapi ternyata di situ yang ada malah gajah, bukannya si kancil. Pak Taninya bilang sama si gajah, "Loh, kok kamu toh, Jah? Si kancilnya di mana?" Gajahnya bilang, "Aku dibohongi sama kancil. Katanya mau diberi masakan enak di kandang ini. Tapi ternyata setelah aku masuk ke kandang, malah lari kancilnya. Dan aku dikunci di kandang ini." Kemudian Pak Tani berkata, "Ya udah, Jah, kamu gak salah. Kamu tak keluarin dari kandang ini. Kalau begitu, aku tak bikin jebakan lubang biar si kancil masuk ke dalam jebakanku ini." Bikinlah Pak Tani jebakan lubang di kebun. Beberapa waktu kemudian, masuklah si kancil masuk ke dalam jebakan lubang tersebut. Gajah dan Pak Tani pergi melihat jebakannya, dan di situ pun sudah ada si kancil. Kancilnya pun bilang, "Tolong, tolong, tolong, keluarin aku dari sini." Gajah dan Pak Tani bilang, "Syukurin, Cil, aku gak mau keluarin kamu dari situ. Habisnya kamu pembohong. Pesan dari saya, jadilah seperti Pak Tani yang tidak mudah menuduh orang. Walau kehilangan, tapi cari cara untuk mengetahui yang pasti. Dan jangan seperti kancil yang suka berbohong, yang mencuri, yang akhirnya tersiksa karena perbuatannya sendiri. Dan juga jangan seperti gajah yang sangat mudah dibohongi." Terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.